PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Politik itu memang kejam dan kadang-kadang bisa membunuh orang juga, bisa bikin perang, ya bisa bikin chaos dan sebagainya. Nah ini kabar mengejutkan keluar pagi tadi. Saya mendengarkan tiba-tiba Sekjen PDI Perjuangan ditersangkakan oleh KPK. Dalam kasus apa? Kasusnya Harun Masiku. Dan Begawan tidak akan membela permasalahan tersebut. Andaikan di perkembangan kasusnya beneran bisa terbukti. Kalau hanya ini sebuah skenario hanya untuk kepentingan menjatuhkan lawan atau karena dendam pribadi dan sebagainya. Nah kita lihat atau ditunggu aja perkembangan kasus ini. Dan secara pribadi nih Begawan sangat ingin agar di persidangan nanti bisa dibuktikan Pak Hasto melakukan atau tidak. Beneran terlibat atau mau tuduhan ngawur. Ya paling penting ya tak sampaikan dulu ini. Ngompol tidak pernah membela kasus korupsi. Ini harus dipahami ini. Silahkan jika bisa dibuka sejelas-jelasnya ke publik. Daripada jadi rumor nanti, jadi desas-desus, jadi bisik-bisik tetangga, kayak lagu dangdut. Loh ada banyak keanehan di negara ini. Aneh nih sejak 10 tahun terakhir ini adalah betul ini. Sejak Syahwat pemilik negara api menyerang Indonesia ini. Syahwat apa? Syahwat kesurupan Raja Jawa gegara memakai mahkota raja. Makanya Malati kena karma, masuk ke jiwa raganya, mengubah manusia menjelma jadi Raja Jawa. Wah, hubungannya karo Nyi Roro Kidul. Ada banyak peristiwa yang bisa Begawan tunjukkan kok. Negara sekarang dalam kondisi awut-awutan. Tidak hanya di sektor politik. Di penegakan hukum aja ya cuma tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Rakyat yang diinjek-injek, dijerat-jerat dengan hukum. Nah di bidang sosial hingga ketertiban masyarakat. Di ekonomi masyarakat kabeh ruwet bundet ini. Masyarakat sudah gulung komeng. Nah sebelum tak jelaskan apa sikap ngompol yang Begawan akan sampaikan atas kasus ini. Ya penting membedah dulu mengenai posisi Sekjen PDIP. Kaitannya sama Mas Harun Masiku yang sekarang belum ketemu itu. Pak Hasto itu terseret-seret kasus dugaan suap Harun Masiku. Loh, dalam rangka PAW itu anggota DPR waktu itu Harun Masiku itu menyuap kalau tidak salah itu demi mengganti wakil rakyat dari PDIP itu diduga menyuap komisioner KPU itu sebesar 1,5 miliar. Ya Kompolres nggak salah dengar loh. Nilai suapnya hanya 1,5 miliar saja. Ya bukankah nilai segitu receh banget loh bagi KPK, bagi lembaga yang katanya super budi. Mestinya ditangani ya sing level Polres saja lah itu kayak 1,5 miliar yang menangani kasus korupsi kepala desa itu loh. Nominalnya segitu ya banyak itu. Kayak Kades di Boyolali itu nominal mencapai 1 miliar. Di Cilacap ada Kades nilep uang 2,4 miliar. Bahkan Sigi Aceh, Kades itu bisa menilep dana desa mencapai 16 miliar. Itu cuma kelas kepala desa loh. Lah ini Sekjen PDIP partai gede ini. Padahal di samping kiri kanan itu banyak itu pejabat-pejabat yang sudah terduga. Sudah jelas-jelas dia melakukan korupsi, sudah diperiksa tapi nggak pernah disentuh. Lah menurut pandanganku ini, pandangan Begawan. Yang disasar ini sebenarnya bukan Sekjen, bukan Mas Hasto. Melainkan PDIP-nya, PDIP-nya ini. Sekjen itu hanya jadi simbol saja. Agar Banteng jadi lemes. Lalu mentersangkakan Pak Hasto itu ya demi melemahkan partainya Bu Mega. Ini ada pihak-pihak loh yang merasa terganggu dengan ini semua. Lah masa ngusut perkara suap 1,5 miliar mulai HP sampai buku catatan saja ikut disita.
Padahal itu catatan hasil rapat dengan Bu Mega ini. Lanjutan Pak Hasto juga turut disidik sama KPK. Ini KPK itu maunya apa sih? Ini kalau bukan kepentingan yang bermain, tidak mungkin akan sejauh itu. KPK itu sepertinya diremot gitu. Wah, super body kayak gitu, mengecewakan masyarakat. Di berbagai kasus korupsi itu, anak buah itu jarang terseret. Kecuali dia memang ikut jadi perantara. Lalu mantan Menteri Hukum, Pak Yasona Lawli, ikut dikait-kaitkan itu. Sekali lagi ini demi membentuk opini, membangun persepsi buruk untuk PDIP-nya. Masa sekelas partai besar, partai pemenang pemilu hat-trick 3 kali, partai yang beberapa tahun terakhir bersih dari kader yang korup, tiba-tiba muncul tuduhan begini, aneh ini, aneh banget ini. Nah, bagi ngompol yang belum paham loh ini, isu ini terus-menerus digoreng-goreng. Isu ini dibesar-besarkan, dibulat-bulatkan, biar masyarakat semakin percaya, tapi nggak bisa seperti itu. Seolah-olah ini isu yang menyangkut kepentingan masyarakat umum, bukan. Makanya di konten-konten ngompol yang Om Begawan sampaikan, bosing tak bahas apa, pasti dikait-kaitkan sama Harun Masiku. Kan aneh. Gini loh, andai kata itu benar, misalnya juga terbukti, entah Sekjen atau Pak Yasona terlibat, Om Begawan setuju ini diproses. Setuju. Tegakkan hukum yang berlaku. Semua masyarakat sama di depan hukum. Dan hukum seberat-beratnya. Kalau terbukti, lah anehnya loh, KPK tidak pernah menjelaskan. Apa sih peran atau cawe-cawe Sekjen dalam masalah suap Harun Masiku itu? Jangan ngusut kasus itu disetir sama kekuasaan. Ini kan ketok meloho kan. Sama orang yang berkepentingan kan, yang takut dengan konsistensi PDIP. Istilahnya itu tersandera itu. Tapi juga harus konsekuen lah, tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Buat menindak pelanggaran hukum kasus lainnya. Lalu bila beneran terungkap, kepentingan masyarakat yang mana yang dirugikan atas kasus ini? Pak Wahyu Setiawan, komisionaris KPU juga sudah diputus bersalah loh. Dihukum penjara 6 tahun, denda 150 juta. Mengembalikan suap $15.000 Singapura juga 500 juta ke KPK. Loh, andai mau di logika, apa sih peran yang dilakukan pada soal pergantian antara waktu itu? Dalam penelusuran yang Om Begawan lakukan, tidak jelas ini. Apa Sekjen ikut-ikutan dalam suap itu? Atau dia yang nyerahin duit suap sehingga terlibat, atau dia menekan komisionaris KPU agar Harun Masiku yang ganti anggota DPR yang meninggal. Kan tidak ada jejaknya atau tuduhannya sama sekali nggak ada. Termasuk peran Pak Yasona Lawli di soal apanya kan nggak dijelaskan. Nah, tak cari-cari juga nggak nemu. Apa ini yang dituduhkan sama Mas Hasto sama Pak Yasona ini? Dibandingkan banyak kasus lain loh, yang menyeret politisi-politisi lain, yang lebih punya dampak ke rakyat, yang eksesnya lebih merugikan duit negara, atau pejabat yang terseret itu punya posisi strategis, malah hilang begitu saja kasus yang nguap nggak jelas tuh, minyak itu, beras, itu yang impor beras, impor minyak, itu kan jelas-jelas merugikan masyarakat, merugikan negara, kenapa nggak diproses? Ini contoh ini. Ketua KPK lama di kasus suap Menteri Pertanian, Pak Firly Bahuri, pernah ada progresnya tuh. Ingat loh, Firly itu sudah tersangka sejak 23 November tahun lalu. Sekali lagi tahun lalu. Ada yang pernah dengar kasusnya? Ambudra ngerti lah, nggak ada tahu. Ada juga yang baru saja kena kasus tuh, 2 petinggi BI yang kantornya diobok-obok KPK. Status tersangkanya lantas direvisi. Gimana tuh? Orang jelas itu. Dan bukan hanya di KPK, di lembaga penegak hukum yang lain juga ada beberapa kasus mandegrek. Ya enggak tahu itu, karena ini kelihatan kalau tebang pilih. Nah itu mantan Ketua Umum Golkar, yang kebetulan sekarang jadi Menko Bidang Ekonomi, Pak Airlangga Hartarto, terseret ekspor minyak sawit. Kan ya mandek tuh. Dugaan impor gula yang juga menyeret Pak Zulkifli Hasan waktu jadi Menteri Perdagangan, dan 2 kasus ini ditangani Kejaksaan Agung loh. Yoga ada kelanjutannya. Kenapa? Kenapa ini? Apakah karena dekat dengan kekuasaan?
Padahal Menteri Perdagangan sebelumnya Pak Tom Lembong itu sudah ditahan. Kasusnya ya impor juga. Lah itu. Dibandingkan masa kepemimpinan Tom Lembong, impor gula lebih besar loh dilakukan oleh zamannya Pak Zulhas itu. Tapi ketua umum PAN itu aman-aman saja. Ini kan lelucon yang sangat tidak lucu. Umpama Sri Mulat mungkin ya renek sing guyu. Lah ini malah ketawa ini. Penonton politisi-politisi di Indonesia ini. Misalnya ini. Baru kemarin loh orang yang terlibat kasus timah suaminya artis cantik Sandra Dewi. Hanya divonis 6,5 tahun saja. 300 triliun itu. Namanya Bang Harvey Mois. Dan dugaan kerugiannya negara mencapai 300 triliun. Tentu dia tak sendiri. Banyak itu yang ikut terlibat. Ada banyak yang terlibat. Salah satunya terdakwa ya nunggu vonis juga. Helena Lim. Nah, di kasus ini pejabat setingkat menteri tidak ada yang terseret sama sekali. Aneh. Bukankah ini juga sebuah keanehan? Ombudsman tidak akan membela satupun kasus. Kalau masalah itu kasus korupsi. Kasus apapun itu, termasuk dalam dugaan Sekjen PDI Perjuangan. Dalam melindungi Harun Masiku. Tapi kuat disangka, penetapan tersangka ini upaya mengasih amunisi, nambah peluru, buat ngabisin Partai Banteng Moncong Putih ini. Yang dihajar dari berbagai sisi. Dia malah tambah gede loh, jangan salah. Soyo bangkoh itu, Partai Banteng, pimpinan Mbak Mega ini, justru semakin kuat secara nasional, semakin bertambah besar. Mau bagaimanapun dalam pandangan Ngompol, persoalan ini jelas demi pertarungan di 2029. Demi kepentingan politik, demi ingin menghancurkan PDI Perjuangan, buat menghilangkan perlawanan PDIP. Jadi, kita sebagai rakyat ini, apalagi bukan kader PDI Perjuangan, termasuk Ombudsman ini. Orang merdeka. Yang disorot bukan partainya, tetapi kepentingan apa yang melingkupi kasus ini. Yang tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk jedul blus. Nah, PDIP sendiri ini, melalui Mas Ciko Hakim, merespon penetapan tersangka itu. Itu menyebutkan ini politisasi. Ngeri aja nih ngutip omongan Mas Ciko ini. Politisasi. Karena dia katakan penetapan tersangka sebagai upaya melemahkan atau mengambil alih. Loh, iya nih. Lah apa nggak kembali ke zaman Orde Baru lagi nih? Waktu Kongres PDI menetapkan Ketua Umum Mbak Mega. Lalu diserobot dan diganti sama Pak Suryadi. Sehingga waktu itu kantor DPP masih dalam kendali Bu Mega. Akhirnya diserang sama aparat. Ya benar-benar diserang itu. 27 Juli waktu itu. Meski mereka memakai pakaian ala kader partai loh. Wah, ya kamuflase. Itu adalah peristiwa kuda tuli. Kerusuhan 27 Juli 1996. Lah anehnya. Aparat diem aja meneng cepat bereaksi itu. Lah ada kader partai mempertahankan sekretariatnya itu. Diserang oleh orang di luaran. Mereka tak membubarkan kerumunan yang menyerang pihak yang mempertahankan haknya. Ngeri banget itu. Membayangkan kejadian waktu itu ngeri banget. Dan upaya mengambil alih itu. Apakah secara perlahan dimulai dengan langkah-langkah kecil. Pilihan-pilihan menggerogoti. Ambil kader-kader juga ini. Agar keluar dari partai ini. Termasuk Gusma, Maurarar, Budiman, Simbolon dan sebagainya. Diambil keluar. Entah siapa dalangnya ini. Tetapi upaya ini mengembalikan kenangan kita akan masa kelam dahulu. Nah, pemerintahan Prabowo harusnya bisa membaca gelagat-gelagat seperti ini. Jangan dikira loh dengan membiarkannya Gerindra seolah tidak dirugikan. Atau bahkan merasa diuntungkan. Mengapa begitu? Mengapa Ombudsman bilang begitu? Bisa jadi banyak partai merasa senang. Ada pihak melemahkan Banteng. Oh senang. Persaingannya jadi ringan. Toh bukan mereka yang menginisiasi atau menggerakkan. Atau menjadi dalangnya. Melakukan itu semua. Andai ini dibiarkan, orang-orang yang begini ini bakalan suatu saat juga memakan kalian semua. Melemahkan, mengebiri mereka, partai-partai yang lain. Dan bila perlu membunuh kalian ini. Membunuh itu bukan fisik ya, tetapi membuat partai sama sekali tak berdaya. Partai itu makin kerdil dan keluar dari Senayan. Lihatlah Golkar lah. Sekarang atau hasil pilkada kemarin tuh. Sekuat apa mereka? Loyo, koyo manula lansia, wis tumuk-tumuk, loro untu, loro boyok, loro linu.
nggak bisa berbuat apa-apa. Wes ra iso ngadeg neh itu. Bandingkan dengan Demokrat dan PKB yang gagal diobok-obok atau diintervensi. Presiden harus menyelamatkan partai dari upaya jahat, baik individu, kelompok, atau pihak berkepentingan. Nah, PDI Perjuangan tidak akan ngemis-ngemis atau merasa takut. Golek bolong, enggak, tak jamin tidak. Mereka partai yang kuat, konsisten, dan sangat berani. Ini murni pandangan Om Bengawan loh, bukan karena saya orang partai, enggak, bukan. Saya bukan orang partai. Ini saya murni objektif menilai sebuah partai. Ini murni pandangan Om Bengawan. Perusak demokrasi memang harus ditumpas kelor, semuanya harus ditumpas. Jangan sampai hidup di Indonesia itu. Masukkan bui kalau bisa. Agar orang aneh-aneh. Ini berarti si perusak demokrasi itu masih punya jaringan, masih ada kekuatan, masih bisa menggerakkan. Dengan munculnya kasus baru ini menandakan bila ancaman pada demokrasi kita jauh lebih mengerikan. Jika diabaikan si mastermind ini, si dalang ini berkeliaran kemana-mana. Dia bisa menurunkan Prabowo di tengah masa jabatannya loh. Jangan salah, ini analisa Bengawan. Kita buktikan saja. Nek ancaman dari aku, yo gak, ora mungkin Bengawan. Lah wong aku itu dudu sapa-sapa. Limas nggonku tak gertak ya ora wedi blas. Pak tukang sampah lho tak gertak. Ah mau kaget kok. Itulah. Jadi PDI Perjuangan harus waspada, harus kuat, harus solid untuk menghadapi ancaman-ancaman untuk melemahkan Partai Banteng Moncong Putih. Oke ya, salam Bengawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe, share, like agar tidak gagal paham. Dadah.